Jadi, Y-nya diubah jadi I, kemudian ditambah IS. Contohnya seperti study, menjadi studies. Oke, perhatikan huruf Y-nya berubah menjadi I. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di lesson kali ini Miss mengajak teman-teman untuk belajar simple present tense dengan cara yang sangat mudah. Oke, caranya sangat mudah dan super cepat. Pasti cepat bisa. Oke, yang pertama, simple present tense digunakan untuk ungkapan sehari-hari. Ya, biasanya digunakan untuk ungkapan sehari-hari yang sangat simple. Umumnya, simple present tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang terus-menerus terjadi atau secara umumnya terjadi. Oke, langsung saja kita bahas. Simple present tense is very easy. It's so easy. Oke, first of all, simple present tense terbagi dua. Yang pertama ada verbal, yang berarti menggunakan verb, kata kerja. Verb adalah kata kerja. Dan yang kedua, menggunakan nominal, yang berarti menggunakan noun, kata benda. Oke, langsung saja kita bahas. Simple present tense yang berbentuk verbal, yang menggunakan kata kerja atau verb, bentuk kalimatnya positif. Atau bentuk kalimatnya pernyataan. Oke, pertama kita menggunakan subjek I, you, we, they. Formulanya subject plus verb one seperti I go. Saya pergi. I play. Saya bermain. You eat out. Kamu makan di luar. Di sini fokusnya di eat ya, makan artinya. Kemudian we run. Kami berlari. Tetapi we run up artinya kami mendaki. We run up. Kami mendaki. Kemudian they pig out. They pig out. Mereka makan. Pig out, makan. Oke, eat out, run up, dan pig out merupakan phrasal verb. Oke, kemudian perhatikan verbnya di sini. Ada go, I go. Kemudian play, I play. Eat, you eat. Run, we run. Pig, they pig. Oke, perhatikan verb one-nya ya. Simple present tense yang verbal biasanya menggunakan subject and plus verb one. Subject plus verb one. Oke, kemudian ayo kita lihat contoh kalimatnya. I go to school early every day. I go to school early every day. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari. Atau saya pergi ke sekolah pagi-pagi sekali setiap hari. Pagi-pagi sekali maksudnya dengan cepat. Early bisa diartikan dengan cepat, pagi-pagi sekali, atau sebelum waktunya. Maksudnya sebelum waktunya pergi, tetapi dia sudah pergi. Dia pergi lebih awal. Oke, early bisa diartikan pergi pagi-pagi sekali, atau pergi sangat awal. Ya, I go to school early every day. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi sekali setiap hari. Kemudian, I play football with my friends every Sunday. I play football with my friends every Sunday. Saya bermain bola bersama teman-teman atau bersama teman setiap hari Minggu. Oke, perhatikan I, subjeknya I, kemudian verb one-nya go, I go. Subjeknya I, verb one-nya play, I play. Perhatikan juga every day dan every Sunday. Keterangan ini menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat simple present tense. Intinya, simple present tense biasanya menggunakan keterangan every day, every Sunday, sometimes, ataupun every week, every year, in this moment, ataupun time signal yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya, you usually eat out every night. You usually eat out every night. Kamu biasanya makan di luar setiap malam. Nah, di sini eat out maksudnya makan di luar, tidak makan di rumah, tidak masak. You usually eat out every night.
Kamu biasanya makan di luar setiap malam. Sometimes we run up the hill together. Terkadang kami mendaki bukit bersama. Sometimes we run up the hill together. Terkadang kami mendaki bukit bersama. Awas hati-hati ketika membaca together. Together bukan together, tetapi together. Together. Oke, kemudian they always pick out my foods. Mereka selalu menghabiskan makananku. Mereka selalu memakan makananku maksudnya ya. They always pick out my foods. Mereka selalu memakan makananku. Memakan dengan memakan sebanyak-banyaknya. Itu istilahnya pick out. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Ada you eat. Kita menggunakan usually di tengah-tengahnya. Tidak masalah ya, karena usually merupakan keterangan. You usually eat. Kemudian we run. Subjeknya we, verb one-nya run. Kemudian they pick. They always pick. Always-nya tidak masalah karena always merupakan keterangan. They always pick. Mereka selalu makan. Oke, perhatikan juga keterangan usually, every night, sometimes, and always. Ini merupakan ciri khas dari simple present tense. Oke, sehingga teman-teman langsung tahu ketika ada kata usually, every night, sometimes, and always, itu pasti kalimatnya simple present tense. Kemudian yang menggunakan subjek she, he, it. Oke, rumusnya subjek plus verb one, tetapi verb one-nya ditambah s atau es. Contohnya, Father reads the newspaper every day. Father reads the newspaper every day. Ayah membaca koran setiap hari. Nah, di sini read-nya ditambah s karena father. Karena kita menggunakan subjek father. Tetapi jika kita menggunakan subjek I, we, they, kata read-nya, verb one-nya tidak pakai s, menjadi I read, bukan I reads. Sementara jika subjeknya menggunakan she, he, it, berarti verb one-nya ditambah s atau es, tergantung dengan peraturannya. Oke, yang pertama kita lihat father reads. Oke, jadi salah kalimatnya jika father read. Father read the newspaper. Itu salah kalimatnya. Yang benarnya, father reads the newspaper every day. Ayah membaca koran setiap hari. Kemudian, robot fixes my car. Robot fixes my car. Robot memperbaiki mobilku. Perhatikan juga kata fixes. Fixes menggunakan penambahan es karena verb fix berakhiran dengan x yang berarti ditambah es. Peraturannya sudah baku seperti itu. Ketika subjeknya she, he, it. Nah, di sini subjeknya it ya. Jadi robot merupakan kata ganti dari it. Robot fixes my car. Robot memperbaiki mobilku. Awas hati-hati ketika membaca car. K-nya plosif ya. Kemudian kita akan belajar peraturan penambahan s dan es pada verb. Kita golongkan dalam dua bentuk. Oke, yang pertama penambahan s. Langsung saja number 1, langsung tambah s. Ini golongan pertama ya, yang verbnya menambah s. Langsung saja number 1, langsung tambah s. Contohnya read menjadi reads. Oke. Kemudian peraturan nomor 2-nya, verb yang berakhiran dengan y tetapi didahului huruf a, i, u, e, o. Artinya, verbnya didahului oleh a, i, u, e, o, kemudian baru ada huruf y. Maka langsung ditambah es. Contohnya seperti play menjadi plays. Oke. Miss hanya menyebutkan beberapa contoh. Jika teman-teman ingin belajar lengkapnya tentang simple present tense, Miss kupas tuntas pembelajaran simple present tense bagi teman-teman yang ingin ikut ujian atau teman-teman yang ingin pelajari simple present tense secara sempurna, bisa lihat di channel ELF English Learning Fast. Ini dia. Nah, di video itu
Miss menjelaskan simple present tense secara detail. Oke, perhatikan dengan baik. Bagian ini merupakan peraturan penambahan S pada verb. Yang pertama langsung, dan yang kedua verb yang berakhiran dengan A, I, U, E, O, kemudian tambah Y. Ya, oke, kemudian yang golongan tambah ES. Number 3, verb yang berakhiran dengan CH, SH, X, X, O, dan Z ditambah ES. Contohnya seperti go menjadi goes. Berarti she goes, he goes, it goes. Jadi salah ya jika verbnya tidak ditambah ES jika subjeknya she, he, it. Kemudian number 4, verb yang berakhiran dengan Y tetapi ada huruf konsonannya. Verb yang berakhiran dengan Y didahului huruf konsonan maksudnya. Huruf konsonan baru Y. Berarti verb yang ini tambah ES. Jadi Y-nya diubah jadi I, kemudian ditambah ES. Contohnya seperti study menjadi studies. Oke, perhatikan huruf Y-nya berubah menjadi I, kemudian ada ES-nya, ya kan? Study menjadi studies. Atau teman-teman bisa menganalogikan dengan verb yang lainnya, yang sama-sama berakhiran dengan Y, tetapi ada huruf konsonannya. Oke, hafalkan dengan baik 4 peraturan ini. Golongan pertama ditambah S saja, golongan kedua tambah ES. Dihafalkan secara teratur dan automatically tanpa berpikir lagi. Contohnya seperti 1 langsung tambah S. Kemudian jika ada A, I, U, E, O, kemudian huruf Y berarti ditambah S juga. And then number 3, jika ada CH, SH, X, X, O, Z, CH, SH, X, X, O, Z ditambah ES, seperti go menjadi goes. Dan yang terakhir, jika ada konsonan, kemudian huruf Y berarti Y-nya menjadi I, kemudian tambah ES. Contohnya study menjadi studies. Mudah bukan? Kemudian kita akan membahas kalimat yang verbal dalam bentuk negatif. Contohnya, yang menggunakan subjek I, you, we, they. Formulanya subject plus don't plus verb 1. Kenapa kita menggunakan don't? Karena ini kalimatnya negatif. Okay, I don't eat out every night. I don't eat out every night. Saya tidak makan di luar setiap malam. Artinya, saya terkadang makan di rumah. Okay, I don't eat out every night. Saya tidak makan di luar setiap malam. Di sini kita menggunakan don't yang berarti tidak. Ya. Kemudian kalimat keduanya, you don't go to school early every day. You don't go to school early every day. Kamu tidak pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari. Kenapa? Ya karena hari ini kamu terlambat. Artinya kamu tidak pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari. Ya kan? You don't go to school early every day. Oke, perhatikan baik-baik. Ada don't di sini. Don't eat. Don't go. Tidak makan, tidak pergi. Kenapa kita menggunakan don't? Karena ini merupakan penyangkalan. Saya tidak makan, I don't eat. Saya tidak pergi, I don't go. Saya tidak duduk, I don't sit. Saya tidak minum, I don't drink. Oke, jadi mudah saja ya. Kemudian perhatikan kata every night and every day. Ini time signal yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan simple present tense. Kemudian kalimat yang menggunakan subjek she, he, it. Setiap kalimat kita tentukan dulu subjeknya apa. Oke, ini subjeknya she, he, it. Kemudian formulanya subjek plus doesn't atau does not plus verb 1. Perhatikan tadi subjeknya I, you, we, they. Untuk kata tidaknya don't. Tetapi jika subjeknya she, he, it, untuk kata tidaknya atau penunjukan penyangkalannya menggunakan doesn't. Doesn't. Oke, paham ya? Perhatikan baik-baik ya. Pay attention. Kalimatnya, Key doesn't eat out every night. Key doesn't eat out every night. Key tidak makan di luar setiap malam. Key tidak makan di luar setiap malam. And then, Tom doesn't go to school early every day. Tom doesn't go to school early every day. Tom tidak pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari. Atau Tom tidak pergi ke sekolah dengan cepat setiap hari. Oke, perhatikan key. Key atau K ini merupakan nama kata ganti untuk perempuan. Ketika subjeknya key atau K atau nama perempuan, berarti untuk kata tidaknya adalah doesn't.
He doesn't eat out. Tom doesn't go. Oke, perhatikan dengan baik ketika subjeknya berubah, kata tidaknya juga berubah. Ya. He doesn't eat out every night. Tom doesn't go to school early every day. Kemudian kita bandingkan penggunaan subjek I, you, we, they. Oke, perhatikan jika subjeknya I, you, we, they, berarti penyangkalannya menggunakan kata don't. I don't eat out. You don't go. Okay, they don't go. We don't go. I don't go. Bisa ya? Sementara jika subjeknya she, he, it, untuk penyangkalannya menggunakan doesn't. He doesn't eat out. Tom doesn't eat out. My mother doesn't eat out. Tom doesn't go. My father doesn't go to school. And then sekarang kita akan membahas simple present tense yang verbal tapi interrogative. Interrogative artinya interrogatif atau kalimat tanya, menggunakan kalimat tanya. Sama seperti tadi, subjeknya adalah I, you, we, they. Formulanya do tambah subjek tambah verb one. Ingat do-nya diposisikan di awal kalimat karena ini merupakan interrogatif atau kalimat interrogatif yang berarti mengandung pertanyaan atau kata tanya. Contohnya, do they eat out every night? Do they eat out every night? Apa mereka makan di luar setiap malam? Do they eat out every night? Apa mereka makan di luar setiap malam? Okay, atau do you go to school early every day? Do you go to school early every day? Apa kamu pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari? Perhatikan dengan baik di sini. Ketika subjeknya I, you, we, they, untuk kata tanyanya menggunakan do. Do diposisikan di awal kalimat. Contohnya seperti do they, do you. Oke, mudah ya. Oke, jangan lupa ketika ada kalimat interrogatif atau kalimat interrogatif, tanda tanyanya ya harus ada. Kemudian ketika subjeknya she, he, it, maka formulanya berubah menjadi does di awal kalimat. Does sama ya seperti tadi. Does digunakan di awal kalimat untuk kata tanya. Jika subjeknya she, he, it, does plus subject plus verb one. Oke, contohnya seperti does Ki eat out every night? Does Ki eat out every night? Apa Ki makan di luar setiap malam? Apa Ki makan di luar setiap malam? Does Ki. Oke, kemudian does Tom go to school early every day? Does Tom go to school early every day? Apa Tom pergi ke sekolah pagi-pagi setiap hari? Oke, perhatikan dengan baik-baik ketika subjeknya she, he, it untuk menunjukkan kata tanya atau interrogatif. Interrogatif maksudnya menggunakan does di awal kalimat. Does, subjek baru verb one. Seperti does he eat out? Atau does Tom go? Mudah bukan untuk dipahami? It's super simple and easy, right? Kemudian simple present tense yang nominal berarti menggunakan noun. Menggunakan noun berarti non-verb. Tidak ada kata kerja ya, yang ada cuma kata benda. Contohnya, jika kita menggunakan subjek I berarti to be-nya am. I am. Kemudian jika subjeknya you, we, they berarti to be-nya are. Dan jika subjeknya she, he, it berarti to be-nya is. Oke, perhatikan dengan baik, pay attention. Ketika kalimatnya nominal berarti kita membutuhkan to be setelah subjek. Tergantung dengan subjeknya. Subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya you, we, they, to be-nya are. Dan jika subjeknya she, he, it, to be-nya is. Seperti you are, we are, they are. Atau she is, he is, and it is. It is. Hafalkan dengan baik ketika subjeknya I, to be-nya apa. Atau ketika subjeknya you, we, they, to be-nya apa. Perhatikan subjeknya kemudian to be-nya ya. Hafalkan dengan baik hingga teman-teman bisa mengingatnya dan menghafalnya automatically without thinking. Otomatis tanpa berpikir. Oke?
Yang pertama, subject I, berarti to be-nya apa? Right. Ketika subjeknya I, to be-nya Contohnya, jika kalimatnya positif, I'm an army. Saya seorang tentara. An army. Saya seorang tentara. An army, seorang tentara. Kemudian jika kalimatnya negatif, I'm not an army. I'm not an army. Saya bukan seorang tentara. Kemudian jika kalimatnya interrogatif atau interrogatif, am I an army? Am I an army? Apa saya seorang tentara? Apa saya seorang tentara? Oke, ikuti saja pola ini jika teman-teman belajar tentang simple present tense yang nominal. I'm an army. I'm not an army. Am I an army? Kemudian, you, we, they. Subjeknya you, we, they. Berarti, to be-nya are. You, we, they are. You are, we are, they are. Contohnya, jika kalimatnya positif, you are so cute. You are so cute. Kamu sangat imut. Manis ya maksudnya. Kemudian, negatifnya, we aren't good enough. We are not good enough. Kita tak cukup baik. We are not good enough. Kita tak cukup baik. Kemudian kalimatnya interrogatif, contohnya, are they here? Are they here? Apa mereka di sini? Atau apakah mereka di sini? Perhatikan di sini, subjeknya setelah you pasti are. Setelah we pasti are. Setelah they juga pasti are. Tetapi jika posisinya positif berarti subjeknya, kemudian baru to be, you are. Jika kalimatnya negatif, subjeknya, kemudian are dan not, we are not. Jika kalimatnya interrogatif berarti to be-nya berada di awal kalimat, kemudian baru subjek, are they. Bisa ya teman-teman analogikan jika menggunakan subjek yang lainnya, misalnya you are, we are, they are, atau you are not, we are not, and they are not. Ataupun are you here, are we here, are they here. Oke, tentu saja pola ini bisa teman-teman analogikan jika menggunakan noun yang lainnya. Contohnya misalnya seperti you are so kind, thanks for your help. Kamu sangat baik, terima kasih bantuannya. Mudah bukan? Kemudian ketika subjeknya she, he, dan it, to be-nya is. She is, he is, and it is. Kemudian ayo kita lihat kalimatnya. Kalimat yang positif, contohnya, he is really sad. He is really sad. He benar-benar sedih. He benar-benar sedih. He merupakan kata ganti untuk she. Kemudian contoh kalimat yang negatif. Tom is not here. Tom is not here. Tom tidak ada di sini. Tom tidak ada di sini. Kemudian contoh kalimat yang negatifnya. Where is it? Where is it? Where is it? Itu di mana? Atau di mana itu? Nah, di sini it-nya bisa diganti dengan noun atau hewan. Contohnya seperti where's my cat? Di mana kucingku? Where's my phone? Di mana HP-ku? Where's my car? Di mana mobilku? Kemudian perhatikan, di sini ada kata where. Where berarti di mana. Ini merupakan question word, kata tanya. Teman-teman juga bisa menggunakan langsung is, ya. Is it hot enough? Is it hot enough? Apa sudah cukup panas? Is it hot enough? Apa sudah cukup panas? Oke, ini kondisinya ketika kondisinya sedang winter, sedang musim dingin. Kemudian kita membuat api unggun dan kita bertanya, apakah sudah cukup panas? Udaranya sudah cukup panas, ruangannya sudah cukup hangat maksudnya. Is it hot enough? Apakah sudah cukup panas? Alright. Jadi mudah ya, ketika subjeknya she, he, it berarti subjeknya is. Tinggal kita posisikan apakah kita mau mengucapkan kalimat yang positif, negatif, atau interrogatif. Kalimat positif kata lainnya adalah pengungkapan, kalimat yang mengandung ungkapan. Dan teman-teman bisa menonton video ini secara berulang-ulang, over and over again, sehingga teman-teman bisa mengerti dan memahami bagaimana membuat simple present tense atau membuat kalimat dalam bentuk nominal. I hope you enjoyed this video. See you next time. Okay,
Jangan lupa untuk mengikuti fanpage Miss Katie Learning English, and then ELF English Learning Fest, and Reading Class. Follow Instagram Miss Katie Learning English juga ya.